Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan bahasa Arab kita kali ini, kita akan membahas tentang qawaid dan tata bahasa Arab al-ismul mufradu wal mutsanna wal jam'u. Jadi isim mufrad, isim musanna atau tasniah, dan isim jamak. Al-ismu, isim, dilihat dari adat atau jumlahnya, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim mufrad, al-mufradu. Yang kedua, isim al-musanna. Dan yang ketiga adalah isim al-jam'u, isim jamak. Isim al-mufrad, contohnya ini ada gambar, ada berapa buku? Nah, ada 1, berarti menunjukkan bahwasanya mufrad itu menunjukkan 1. Contoh kitabun dalam bahasa Arabnya. Kemudian al-ism musanna, contohnya ini di gambar ada berapa buku? Ya, ada 2 buku, menunjukkan 2 bilangan. Bahasa Arabnya kitabani. Dan yang ketiga adalah isim jamak. Nah, menunjukkan banyak buku, bisa 3 atau lebih dari 3, banyak buku. Jadi kutubun, mufrad kitabun 1 buku, al-musanna kitabani 2 buku, dan al-jam'u kutubun, artinya banyak buku. Nah, kita perinci satu persatu. Yang pertama adalah isim mufrad, al-mufradu. Kita lihat dari at-ta'rifu, pengertiannya, yaitu ada at-ta'rif, ada pengertian, dan ada al-misal, contoh. Kita pertama bahas tentang at-ta'rif, pengertian. Apa pengertian dari isim mufrad? Jadi isim mufrad adalah lafdun yadullu ala ma'na mufradun. Jadi lafaz atau sebuah kata yang menunjukkan arti tunggal, arti 1. Jadi mufrad itu menunjukkan bendanya atau seseorang itu 1. Beralih kita ke misal, contohnya muslimun. Nah, 1 orang muslim. Qalamun, 1 buah pena. Jaridatun, 1 buah koran. Dan mal'abun, 1 lapangan. Jadi menunjukkan 1 tunggal, 1 benda. Ini artinya isim mufrad, menunjukkan 1. Kemudian al-musanna, at-ta'rif, pengertian, dan ada al-misal, contoh. Kita awali dengan ta'rif, pengertian dari al-musanna. Jadi al-musanna, pengertian dari isim tasniah adalah lafdun yadullu ala ma'na isnaini au isnataini bi ziyadati alif wan nun au ya wan nun. Jadi isim musanna atau isim tasniyah adalah kata yang menunjukkan arti 2 dengan tambahan di akhir kata adalah alif dan nun atau ya dan nun. Coba kita lihat pada misal contohnya. Nah, qalamani. Ya, ini tadi kan ada isnaini wa isnataini. Isnaini ini menunjukkan benda 2, yaitu laki-laki, dan isnataini benda 2 tapi perempuan. Nah, kita beralih ke contoh. Qalamani ini menunjukkan isnaini, 2 tapi bentuk bendanya laki-laki. Yang awalnya qalamun menjadi qalamani. Tambahannya apa? Alif dan nun. Karena isim tasnya itu alif dan nun atau ya dan nun. Ini dalam tingkah rofa atau kedudukan i'rabnya rofa. Qalamani tambahnya alif dan nun. Kalau isnata ini bentuk 2 tetapi yang perempuan, jadi madarosatani. Awalnya madarosatun. Ada tak marbutonya madarosatun. Kemudian isim tasniahnya mendapat tambahan alif dan nun menjadi madarosatani. Ini dalam tingkah rofa.
Kemudian dalam tingkah nasab dan jer, dibaca nasab atau jer, qolamun menjadi qolamaini. Jadi tambahannya ya dan nun. Kemudian madrasatun yang musanna, yang cewek madrasataini. Awalnya madrasatun menjadi madrasataini. Ini sama-sama menunjukkan arti dua atau musanna. Cuma bedanya kalau tambahannya alif dan nun, kolamani dan madrasatani ini menunjukkan rofa. Kemudian kolamaini ada tambahan ya dan nun. Madrasataini ini menunjukkan tingkah nasab dan jer. Nah, kita beralih ke isim jamak, al-jamu. Nah, jamak di sini ada 3. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim. Yang kedua jamak muannas salim. Dan yang ketiga jamak taksir. Jamak mudzakkar salim ini menunjukkan jamaknya itu menunjukkan bendanya itu laki-laki dan berakal. Artinya berakal berarti manusia. Yang kedua, jamak muannas salim ini menunjukkan jamaknya perempuan. Sedangkan jamak taksir ini jamaknya benda yang tidak berakal dan tidak beraturan. Kita beralih satu persatu perinci jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim adalah lafdhun yadullu ala ma'na salasatin faktsara bi ziyadatin waw dan nun au ya dan nun fi akhiri. Jadi jamak mudzakkar salim adalah lafaz atau kata yang menunjukkan makna 3 faksara atau lebih bi ziyadatin dengan tambahan fi akhirin, di akhir kalimat tersebut adalah waw dan nun atau ya dan nun. Contohnya misalkan al-muslimun, awalnya al-muslimu. Al-muslimun kan ada artinya orang muslim laki-laki, orang kan berakal. Maka ikut jamak mudzakkar salim al-muslimu. Ketika al-muslim itu satu laki-laki dijadikan sebagai muslim banyak, orang banyak, maka menjadi al-muslimuna. Tambahan wawu dan nun. Ini dalam tingkah rofa. Kemudian kalau nasab dan jer, tambahannya adalah ya dan nun. Al-muslimina. Apa bedanya tambahan ya nun pada tasniah dan pada jamak? Kalau pada isim tasniah yang sebelumnya saya jelaskan, tambahannya ya nun tandanya adalah sebelum ya itu harokatnya fathah. Kayak tadi kolamaini, maka kalau pakai muslimun menjadi muslimaini, ini pada tasniah. Sedangkan pada jamak tambahan ya dan nun, tetapi sebelum ya sukun itu harokatnya kasroh, muslimina. Bukan muslimaini. Kalau muslimaini sebelum ya sukun harokatnya fathah itu menunjukkan tasniah. Sedangkan sebelum ya sukun itu harokatnya kasroh menunjukkan jamak muslimina. Jadi al-muslimuna itu jamak mudzakkar salim dalam tingkah rofa, dan muslimina itu dalam tingkah nasab dan jer. Kemudian jamak muannas salim huwa lafdhun yadullu ala ma'na salasatin fa aktsara bi ziyadatin alif dan ta fi akhiri. Yang awalnya muslimu menjadi muslimatu. Sama-sama atau muslimani, tambahnya alif dan ta. Cuma bedanya kalau dalam tingkah rofa muslimatu taknya berharokat dhammah tu. Sedangkan dalam tingkah nasab dan jer itu harokatnya kasroh. Jadi muslimati taknya berharokat kasroh. Jadi tambahnya alif sama ta kalau jamak muannas salim. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir adalah lafdhun yadullu ala ma'na salasatin fa aktsara. Lafaz yang menunjukkan makna 3 atau lebih bi ziyadatin dengan tambahan au nuqsanin atau pengurangan au taghyiril harokati atau perubahan harokat. Lah untuk jamak taksir
ini kita tidak bisa menggunakan rumus tambahan wawu dan nun, ya dan nun, atau alif dan ta. Tetapi harus bagaimana? Harus kita menghafalkan, harus kita rajin-rajin membuka kamus. Itulah kunci kita bisa mengetahui ini jamaknya taksir, jamak taksir. Jadi kita harus hafalan, banyak kosakata, banyak pengalaman dalam membuka kamus atau menghafalkan kalimat-kalimat. Contohnya fusulun, ini jamak taksir dari faslun, kelas. Jadi fusulun. Kemudian malaibu, ini jamak taksir dari malabun, lapangan. Jadi yang jadi malaibu, sudah berganti harokat. Kemudian al-jaroidah, ini jamak taksir dari isim mufradnya jaridatun, koran. Jaridatun menjadi jaroidah, itu taksirnya. Kemudian rijalu, rijali, ini jamak taksir dari rojulun, isim mufradatnya rojulun. Jadi isim taksir ini isim yang tidak beraturan, tidak ada rumus tambahannya. Harus kita pandai-pandai atau sering mempelajari kosakata. Nah, dalam tingkah rofa, nasab, dan jer, kalau rofa itu harokatnya dhammah, fusulun ditanwin atau al-malaibu dhammah. Kemudian kalau nasab al-jaroidah harokatnya fathah, kemudian jer ar-rijali harokatnya kasroh. Nah, ini ada contoh al-qawaid, al-mufrad, musanna, dan al-jam'u. Yang pertama, ta'ishu usratu Umar fi Jombang, Jawa Syarqiyah. Yang berwarna merah, usratu Umar, usroh keluarga. Ini menunjukkan isim mufrad. Nata'alamu darsan nahwi fil madrasati sanawiyatil islami hukumiyah. Darsa yang berwarna merah ini menunjukkan isim mufrad. Kemudian ana uzakiru darsa fi ghurfatil mudzakarati. Ghurfati ini menunjukkan isim mufrad. Kemudian yaqra'u tullabu al-kutuba wal jaroida fil maktabati 'alal makatibi. At-tulabu ini jamak taksir. Jadi yang bergaris bawah nomor 4 ini semuanya jamak taksir. At-tulabu ini jamak taksir dari isim mufrad talibun. Kemudian al-kutuba ini jamak taksir dari isim mufrad kitabun. Wal jaroida ini jamak taksir dari isim mufrad jaridatun, koran. Kemudian al-makatib ini jamak taksir dari isim mufrad maktabun, bangku. Nomor 5, yu'allimuna mudarrisunal mumtazuna lughatal arabiyyata fi hadhil madrasati. Jadi contoh yang berwarna merah mudarrisuna al-mumtazuna ini jamak mudzakkar salim. Kenapa jamak mudzakkar salim? Karena mudarrisuna, mumtazuna ini menunjukkan orang yang melakukan adalah orang laki-laki yang berakal. Mudarrisu awalnya mudarrisu, al-mudarrisu artinya guru laki-laki. Kemudian jamaknya mendapat tambahan wawu dan nun. Itu ciri dari jamak mudzakkar salim. Al-mudarrisuna, al-mumtazuna. Kemudian yang keenam, yaghidhu Syekh Abdullah hadirina wa yaltaqi bizairina. Jadi ini hadirin, ini jamak mudzakkar salim cuma dalam tingkah nasab. Hadirina, cirinya adalah tambahan ya nun, orang-orang yang hadir, banyak orangnya. Hadirina tambahan ya dan nun. Zairina, jadi awalnya hadirun sama zairun, kemudian tambahan ya dan nun. Kemudian yang ketujuh, yashrahu ustadzatu lughatil arabiyyatil mufradati jadidata ala samburati. Ini contoh dari isim muannas salim. Kenapa? Karena cirinya adalah tambahan alif dan ta. Ustadzatu isim mufradnya adalah ustadzatun, ustadz perempuan. Kemudian al-mufradati itu isim muannas salim, isim mufradat
isim mufradnya adalah mufrodatun. Kemudian saburoti, ini jama muannas salim, isim mufradnya adalah saburotun, papan tulis. Nah, ini juga ada contoh lain, amsilatum ba'dil alfadhi mufrad musanna wal jam'i. Jadi contoh beberapa isim mufrad, isim tasnya dan isim jama'. Jadi isim mufrad tolibun, ini isim musannanya tolibani, tolibani, tidak ada isim mudzakkar salim dan isim muannas, tetapi jamaknya adalah tulabun. Kemudian isim mufrad jahilun, orang-orang yang jahil atau bodoh. Ini ada isim mudzakkar salimnya. Jadi jahiluna tambahan wawu dan nun. Kemudian kalau isim jamak taksirnya juhala'u. Isim mufrad saihun, ada isim jamak mudzakkar salimnya saihuna, jamak taksirnya suyahun. Tolibatun, murid perempuan, isim musannanya menunjukkan dua menjadi tolibatani, jamak muannas salim tolibatun. Kemudian nafidatun, jendela, jendela dua, nafidatani. Kemudian jamak taksirnya nawafidu, berbeda dengan berubah dari asalnya nafidatun. Kemudian madrasatun, sekolah, isim musannanya madrasatani, tambahan alif dan nun. Kemudian jamak taksirnya jadi madarisu. Nah, ini beberapa contoh dari isim mufrad dan isim musanna dan isim jamak. Demikian penjelasan tentang isim mufrad, isim musanna dan isim jamak beserta contohnya. Semoga bisa dipahami, bisa bermanfaat, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian mempelajari bahasa Arab. Demikian dulu pertemuan bahasa Arab kita kali ini. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.